Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari praktikum kami, yakni mengenai percobaan in-house mengenai fotosintesis pada tanaman hidrilla. Baik, kami dari kelompok 2, yakni beranggotakan 6 anggota, yakni yang pertama ada Putri Sinta, Iqbal, Irma, saya sendiri, Dikartika Nadila, dan Wida Humayro. Kemudian tujuan praktikum pada praktikum kali ini yaitu yang pertama mempelajari proses fotosintesis menggunakan percobaan in-house, lalu yang kedua yakni mempelajari pengaruh penambahan CO2 terhadap laju fotosintesis. Penambahan CO2 ini menggunakan NaHCO3. Oke, kemudian yakni mengenai alat dan bahan. Alat yang digunakan diantaranya yaitu ada glass beaker 500 ml, corong kaca, tabung reaksi, ember, mika, warna merah, biru, hijau, hand counter, dan lux meter. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada tumbuhan air hidrilla, air NaHCO3 atau soda kue. Kemudian dari alat, bahan, dan tujuan, kami melakukan 5 rangkaian, di mana rangkaian pertama yaitu tanaman hidrilla dilakukan perlakuan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian rangkaian yang kedua dilakukan di ruang gelap atau ruang yang minim cahaya. Kemudian rangkaian yang ketiga yaitu di bawah sinar matahari langsung dengan penambahan NaHCO3. Kemudian rangkaian yang keempat yaitu berada di ruang gelap atau minim cahaya dengan penambahan NaHCO3. Kemudian rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian 5, glass beaker ini dilapisi menggunakan mika merah, hijau, dan biru untuk mengetahui pengaruh dari spektrum cahaya dengan menggunakan mika merah, biru, dan hijau. Oke, kemudian yang pertama yaitu ada fotosintesis. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni mengenai fotosintesis, di mana fotosintesis merupakan proses pembentukan zat makanan yang terbentuk dari energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia oleh organel sel berupa kloroplas. Kemudian fotosintesis ini membutuhkan beberapa bahan, yakni ada cahaya, air, karbon dioksida, dan klorofil sebagai tempat terjadinya fotosintesis di daun. Lalu bagaimana sih terbentuknya proses fotosintesis itu? Yang pertama yakni ada tadi bahan-bahannya, yakni ada karbon dioksida, air, cahaya, yang kemudian terjadi di klorofil dan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, sebelumnya apa sih percobaan in-house itu? Percobaan in-house adalah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Jan Ingenhousz pada tahun 1799 untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, dalam percobaan in-house ini kita menggunakan tanaman hidrilla. Nah, hidrilla itu merupakan tanaman air yang hidup di kolam maupun danau yang airnya relatif jernih atau tidak keruh. Hidrilla memiliki daun yang kecil berwarna hijau karena mengandung klorofil. Untuk bertumbuhnya tanaman ini tidak terlepas dari pengaruh cahaya yang dapat diterima pada tanaman tersebut yang digunakan untuk berfotosintesis. Nah, hidrilla seringkali digunakan dalam percobaan in-house dikarenakan yang pertama yaitu tumbuhan hidrilla itu aquatic fotosintetik, mudah untuk dilakukan pengambilan data. Hidrilla tidak memiliki stomata dan menggunakan seluruh permukaan tubuhnya untuk pertukaran gas, sehingga oksigen yang dilepaskan dapat dengan mudah terlihat dalam bentuk gelembung. Nah, tanaman hidrilla itu berukuran kecil sehingga mudah untuk melacak keberadaan oksigen dalam bentuk gelembung. Selanjutnya yaitu bagaimana hasil perlakuan dalam praktikum kali ini. Yang pertama yaitu air yang ditempatkan di ruang gelap atau ternaungi. Jumlah gelembung pada 10 menit pertama itu ada 8, pada 10 menit kedua 13. Air yang ditempatkan di cahaya atau ruang terbuka pada 10 menit pertama yaitu 925 dan pada menit kedua yaitu 886. Yang ketiga, maaf ini salah dalam penetikan, yaitu NaHCO3 yang diletakkan di ruang gelap atau ternaungi pada 10 menit pertama yaitu 741 dan pada 10 menit kedua yaitu 54. NaHCO3 yang diletakkan di
cahaya atau ruang terbuka pada 10 menit pertama yaitu 704 dan 10 menit kedua yaitu 919. Selanjutnya ada perlakuan dengan menggunakan mika berwarna, di mana mika merah pada 10 menit pertama 925 dan 10 menit kedua yaitu 886, menggunakan mika biru pada 10 menit pertama 1178 dan 10 menit kedua yaitu 1214, dan menggunakan mika hijau pada 10 menit pertama ada 264 dan pada 10 menit kedua yaitu 415. Perlakuan pertama yaitu di bawah sinar matahari langsung dan di ruang yang ternaungi. Nah, ini gambar rangkaian 1 yaitu yang di ruang ternaungi, yang gambar 2 yaitu di bawah sinar matahari langsung. Tabel hasil pengamatan perlakuan di bawah sinar matahari langsung dan di ruang yang ternaungi. Nah, di ruang gelap atau ternaungi pada 10 menit pertama yaitu 8, pada 10 menit kedua yaitu 13, di mana antara menit pertama dan menit kedua itu mengalami peningkatan jumlah gelembung. Pada ruang terbuka di bawah cahaya matahari langsung itu 10 menit pertama 925 dan 10 menit kedua yaitu 886, di mana perlakuan di bawah sinar matahari langsung ini antara menit pertama dan menit kedua itu mengalami penurunan jumlah gelembung. Oksigen yang dihasilkan pada ruang gelap itu menghasilkan oksigen yang lebih sedikit daripada di bawah cahaya matahari langsung. Di sini ada grafik perubahan jumlah gelembung atau gas oksigen pada ruang tertutup, di mana pada 10 menit pertama antara menit pertama dan menit kedua itu mengalami kenaikan. Nah, di ruang gelap atau ruang minim cahaya ini itu menghasilkan jumlah gelembung yang sedikit. Nah, peristiwa ini itu terjadi karena tanaman hidrilla itu tidak dapat melakukan proses fotosintesis dengan sempurna di tempat yang teduh. Hal ini terjadi karena walaupun di dalam air terdapat CO2 terlarut, tetapi energi yang tersedia atau cahaya untuk melakukan proses fotosintesis oleh hidrilla itu sangat sedikit, maka tidak akan terbentuk hasil fotosintesis. Karena semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin rendah pula ATP atau energi yang terbentuk, sehingga memperlambat laju reaksi fotosintesis. Oke, yang selanjutnya ya, ini rangkaian di bawah cahaya matahari langsung di mana gelembung yang dihasilkan dihitung menggunakan kolonikantor dan dihasilkan 10 menit pertama itu 920 gelembung, kemudian pada 20 menit atau 10 menit setelahnya menghasilkan 886, di mana dari hasil ini dapat kita simpulkan ketika hidrilla berada di bawah cahaya matahari langsung itu akan mengalami lebih banyak gelembung yang dihasilkan daripada ketika di ruang gelap atau ruang yang ternaung. Gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla itu merupakan oksigen, di mana oksigen itu terbentuk hasil dari fotosintesis ketika air diuraikan menjadi gas oksigen. Nah, proses fotosintesis di bawah cahaya matahari langsung ini dapat berjalan lebih cepat daripada yang ada di ruangan yang ternaungi atau ruangan yang minim cahaya. Hal ini dikarenakan di dalam air itu sebenarnya sudah terdapat sejumlah karbon dioksida terlarut meskipun dalam jumlah yang kecil. Dan pada saat di bawah cahaya matahari langsung itu mendapat energi yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis tersebut, sehingga ketika semakin tinggi intensitas cahaya maka akan semakin banyak ATP yang terbentuk, sehingga fotosintesis dapat terbentuk lebih cepat. Nah, gelembung yang dihasilkan ketika 10 menit pertama dan 10 menit kedua itu mengalami penurunan, di mana hal ini dapat dikarenakan pada saat praktikum itu cuaca semakin mendung atau semakin minim cahaya. Oke, yang selanjutnya yaitu pada perlakuan 2 yaitu menambahkan larutan NaHCO3. Pada gambar terdapat larutan yang ternaungi dan larutan yang langsung terpapar sinar matahari.
Nah, berikut merupakan tabel dari hasil pengamatan perlakuan NaHCO3 di bawah matahari langsung dan di dalam ruangan yang ternaungi. Nah, pada perlakuan sinar matahari langsung yang diberikan larutan NaHCO3 pada 10 menit pertama itu berjumlah 704. Kemudian yang 10 menit kedua berjumlah 919. Nah, kemudian dari perlakuan yang di dalam ruangan atau di ruang gelap itu pada 10 menit pertama itu 741, kemudian pada ulangan yang kedua, 10 menit yang kedua 54. Nah, dari hasil percobaan ini terlihat bahwa tumbuhan yang terpapar cahaya yang diberikan NaHCO3 itu menghasilkan lebih banyak gelembung, yaitu gelembung oksigen yang dibandingkan dengan berada tanpa cahaya matahari. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Jadi perbedaan dari terpapar sinar matahari langsung dan tidak langsung gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu dengan memberikan NaHCO3 itu berpengaruh terhadap proses fotosintesis teman-teman. Yang mana ketika hidrilat diberi NaHCO3 dan langsung terpapar sinar matahari, itu akan menunjukkan peningkatan produksi oksigen yang lebih banyak dibandingkan tanpa terkena paparan sinar matahari langsung. Begitu teman-teman. Jadi pada gambar ini ya, ini gambar hidrilla yang ada larutan NaHCO3 yang terkena sinar paparan matahari. Itu. Nah, pada perlakuan ini sudah sangat jelas di tabel juga bahwa pada ulangan yang pertama atau 10 menit pertama itu berjumlah 704. Nah, akan tetapi pada 10 menit yang kedua itu meningkat drastis juga, yaitu berubah menjadi 900-an. Nah, akan tetapi pada yang di ruangan gelap itu pada 10 menit pertama itu sekitar 2-3 menit awal itu banyak gelembung yang keluar sehingga berjumlah 741. Akan tetapi pada menit yang kedua, 10 menit kedua itu berkurang menjadi 54 karena mungkin kurangnya sinar paparan matahari langsung gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu perlakuan penambahan NaHCO3 di matahari langsung dan juga ruang ternaungi atau di ruang gelap. Nah, pada percobaannya yang telah dilakukan, bahwasanya diperoleh hasil jumlah gelembung yang lebih banyak yaitu berada eh, pada sinar matahari langsung. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena cahaya merupakan sumber energi utama dalam proses fotosintesis dan juga jika di bawah matahari langsung, tanaman atau hidrilla tadi akan melakukan fotosintesis secara optimal sehingga memanfaatkan cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Dan sebaliknya, jikalau tidak ada sinar matahari langsung atau pada ruang gelap, karena tidak ditemukannya cahaya, maka hidrilla tadi tidak memproduksi atau tidak dapat menghasilkan gelembung udara secara optimal atau sedikit. Oke, setelah kita mengetahui bahwasanya hasil yang diperoleh itu lebih banyak pada penambahan NaHCO3 pada sinar matahari langsung. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya larutan NaHCO3 itu atau natrium bikarbonat diperoleh dari reaksi antara karbon dioksida dengan larutan natrium hidroksida. Ini menurut Afriansyah tahun 2017. Nah, ketika NaHCO3 larut ke dalam air, ini bisa menunjang berjalannya proses fotosintesis. NaHCO3 itu berfungsi untuk mempercepat laju reaksi fotosintesis atau sebagai katalisator melalui peningkatan kadar karbon yang ditunjukkan oleh banyaknya gelembung yang diproduksi atau yang dihasilkan. Nah, hal ini itu juga disebabkan NaHCO3 itu berikatan dengan H2O menghasilkan CO2, di mana CO2 itu sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis sebagai bahan utama atau energi utama. Hal ini selain tersedianya bahan baku dalam jumlah besar, juga tersedia energi yang cukup banyak untuk mengolah proses fotosintesis menjadi banyak produk. Ini menurut Kurniawan 2014. Oke,
yang ketiga yaitu perbandingan tanaman hidrilla yang diberi perlakuan mika berwarna dengan tanaman hidrilla yang tidak diberi perlakuan dengan mika berwarna atau dijadikan sebagai kontrol. Kemudian di sini dapat kita lihat tabel hasil fotosintesis percobaan in-house menggunakan mika berwarna. Di sini terdapat 3 mika berwarna yaitu merah, biru, hijau, di mana masing-masing mika merah tersebut menghasilkan jumlah gelembung yang berbeda-beda pada setiap menitnya. Dapat kita lihat bahwa yang pertama itu tanaman hidrilla dengan mika merah itu pada 10 menit pertama menghasilkan jumlah gelembung sebanyak 925. Kemudian pada 10 menit kedua itu menghasilkan 886 jumlah gelembung. Dan mika biru itu menghasilkan 1178 gelembung pada 10 menit pertama dan 1214 jumlah gelembung pada 10 menit kedua. Kemudian yang terakhir yaitu tanaman hidrilla dengan perlakuan mika hijau, yaitu didapatkan gelembung sebanyak 264 pada 10 menit pertama dan 415 pada 10 menit kedua. Kemudian kita lihat ya, tanaman hidrilla yang diberi perlakuan dengan mika berwarna merah, biru, hijau itu memiliki jumlah gelembung yang berbeda-beda. Nah, di sini itu jumlah gelembung paling banyak dihasilkan dari tanaman hidrilla yang diberi perlakuan dengan mika biru, yaitu sebanyak 1178 pada 10 menit pertama dan 1214 pada 10 menit kedua. Kemudian dibandingkan dengan kontrol yaitu di bawah sinar matahari langsung pada 10 menit pertama itu menghasilkan jumlah gelembung sebanyak 2002 dan 10 menit kedua itu menghasilkan gelembung sebanyak 1871. Di sini sudah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil fotosintesis tanaman hidrilla yang menggunakan mika berwarna dengan tanaman hidrilla yang tidak diberi mika berwarna atau di bawah sinar matahari langsung. Kemudian spektrum warna tentang fotosintesis yang kita pelajari kemarin, yaitu fotosintesis itu terjadi di antara sinar UV dan sinar inframerah. Di sini terdapat keterangan bahwa semakin pendek panjang gelombang, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian panjang gelombang yang semakin panjang akan menghasilkan energi yang sedikit. Nah, kemudian pada fotosintesis itu sinar yang paling efektif yaitu di antara sinar warna biru dan sinar warna merah. Kenapa nggak sinar warna hijau? Dan pada praktikum kemarin kita telah membuktikan bahwa tanaman hidrilla yang diberi perlakuan dengan mika berwarna hijau itu menghasilkan jumlah gelombang yang paling sedikit. Karena sinar hijau ini akan dipantulkan atau diteruskan pada saat fotosintesis. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dari data tersebut, diketahui bahwa cahaya paling sedikit diserap adalah cahaya yang warna hijau. Karena bagian hijau tanaman tersebut mengalami fotosintesis yang lebih lambat dibandingkan bagian lain yang mungkin memperoleh cahaya dengan efisiensi lebih baik. Berarti data sebelumnya itu benar ya, bahwa tanaman hidrilla yang diberi perlakuan dengan mika berwarna hijau itu memiliki jumlah gelembung yang paling sedikit dibandingkan dengan tanaman hidrilla yang diberi perlakuan dengan mika warna merah dan biru. Kemudian fotosintesis ini dipengaruhi oleh intensitas dan warna cahaya yang diterima. Tanaman cahaya hijau kurang efektif untuk fotosintesis karena sebagian besar diserap dan dipantulkan oleh klorofil. Jadi cahaya hijau itu kurang efektif untuk fotosintesis karena sebagian besar itu diserap dan dipantulkan. Kemudian dari hasil praktikum tersebut, semua tanaman Hydrilla verticillata ini pada setiap corongnya mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Gelembung ini terkumpul pada dasar tabung reaksi yang dalam keadaan terbalik, kemudian membentuk rongga udara. Nah, di sini terdapat foto perbandingan tanaman hidrilla yang diberi perlakuan dengan mika berwarna. Di sini dapat kita ketahui bahwa tanaman hidrilla ini diberi 3 perlakuan warna, yaitu pada mika biru, hijau, dan merah. Nah, di tanaman hidrilla ini nantinya akan menghasilkan gelembung-gelembung udara yang kecil. Di sini tidak terlihat ya, pada saat praktikum itu terlihat jelas bahwa ketiga mika ini mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah gelembung yang terdapat dalam tanaman hidrilla. Oke, selanjutnya di sini terdapat gambar tanaman hidrilla yang tidak diberi perlakuan atau dijadikan sebagai kontrol. Di sini tanaman hidrilla itu diberi air, kemudian diletakkan di bawah sinar matahari langsung tanpa dinaungi oleh mika berwarna merah, kuning, ataupun hijau. Nantinya
tanaman hidra ini akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil yang sangat banyak dan cepat. Berarti tabel sebelumnya itu benar ya, bahwa tanaman hidra yang tidak diberi perlakuan dengan megafauna itu akan menghasilkan jumlah gelembung yang sangat banyak, di mana pada gelembung dengan 10 menit pertama itu sebanyak 2002 dan gelembung pada menit kedua itu sebanyak 1871 jumlah gelembung. Berikut penjelasannya bahwa tanaman Hydrilla verticillata pada kondisi normal atau tempat terkena cahaya matahari langsung itu, proses fotosintesisnya berjalan cepat serta menghasilkan gelembung dengan ukuran kecil dengan frekuensi yang konstan. Hal ini terjadi karena pada air sebenarnya telah terdapat sejumlah karbon dioksida terlarut yang berasal dari lingkungan dan mendapat energi berupa cahaya matahari atau foton yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis tersebut. Intensitas cahaya matahari yang diterima oleh tanaman hidrilla ini mempengaruhi laju reaksi terang dari keseluruhan fotosintesis tersebut. Semakin besar intensitas cahaya matahari yang diterima, maka reaksi terang pun berjalan lebih cepat dan jumlah oksigen yang dihasilkan pun bertambah karena laju transportasi elektron oleh fotosistem bertambah cepat sehingga proses pengoksidasi H2O lebih cepat. Ini menurut Mauro Madoni pada tahun 2019. Mengapa tanaman hidrilla yang diberi perlakuan dengan mika warna biru itu lebih banyak menghasilkan gelembung dan mika warna hijau itu menghasilkan gelembung paling sedikit? Kira-kira apa ya alasannya? Nanti akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Menurut TAIS 2015, mika berwarna biru ini menghasilkan gelembung udara paling banyak pada tumbuhan hidrilla. Ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu panjang gelombang cahaya biru mencapai 450 sampai dengan 495 nanometer. Ini sangat efektif untuk proses fotosintesis, di mana cahaya biru ini diserap dengan baik oleh pigmen klorofil yang merupakan pigmen utama dalam fotosintesis. Kemudian yang kedua, cahaya biru ini merangsang pembukaan stomata yang memungkinkan pertukaran gas CO2 lebih efisien untuk proses fotosintesis. Kemudian, ini menurut TAIS 2015, mika berwarna hijau ini menghasilkan gelembung udara paling sedikit pada tumbuhan hidrilla. Nah, ini dikarenakan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu daun tumbuhan termasuk hidrilla berwarna hijau karena klorofil diserap sebagian besar cahaya merah dan biru, tetapi memantulkan cahaya hijau. Akibatnya, cahaya hijau kurang efektif untuk fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu panjang gelombang cahaya hijau ini mencapai 495 hingga 570 nanometer. Ini tidak optimal untuk eksitasi elektron dalam molekul klorofil, sehingga menghasilkan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan mika biru dan juga merah. Seperti itu. Kemudian kesimpulan dari praktikum pada hari ini yaitu yang pertama, percobaan in-house memberikan pemahaman tentang proses fotosintesis dengan mendemonstrasikan produksi oksigen oleh tumbuhan air seperti hidrilla. Metode ini memungkinkan kita untuk mengamati secara langsung bahwa proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya dan menghasilkan oksigen sebagai produknya. Kemudian, penambahan CO2 ke dalam lingkungan tumbuhan terbukti meningkatkan laju proses fotosintesis. Hal ini mengkonfirmasi peran penting CO2 sebagai bahan baku utama dalam proses fotosintesis. Peningkatan konsentrasi CO2
juga memungkinkan tumbuhan untuk melakukan fiksasi karbon dengan lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan produksi glukosa dan juga pertumbuhan pada tanaman. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami ambil untuk menyusun laporan praktikum pada kali ini. Berikut juga foto dokumentasi saat melakukan praktikum. Sekian pemaparan laporan praktikum dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.